Jadi semua ada gede-gede, ada surat. Tapi si proyek ini mengklaim tanah yang dibangun gorong-gorong ini adalah punya mereka. Punya bapak saya itu totalnya 400 ya. 372 dan itu. Mereka mengklaim 28 ini adalah jalanan ini. Makanya mereka berhak mengklaim 28 ini bukan jalanan, tapi rumah. Rumah nomor 38. Itu bentuknya. 14 kali 2. Ini bukan jalan ya. Tapi mereka mengklaim, oh tanahnya Pak Rafael itu cuma 372. Kalau Mbak lihat postingan saya yang pertama. Ya. Ramai di media sosial seorang warga RT 4 RW 2 Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat yang memprotes soal proyek pembangunan gorong-gorong yang dianggap dilakukan secara paksa dan anarkis pada Sabtu 16 September 2023 lalu. Bahkan dari narasi yang berkembang di media, warga yang geram itu mengaku merasa terganggu lantaran pekerjaan proyek itu dilakukan seharian penuh atau 24 jam. Tak hanya itu, 2 mobil miliknya yang terparkir di tempat tersebut diangkut secara paksa oleh petugas proyek. Diketahui pembangunan gorong-gorong itu adalah proyek perusahaan swasta yang sempat ditentang warga. Namun meski ditentang, proyek itu rupanya tetap direalisasikan dengan cara dikebut selama 2 hari berturut-turut. Elta, salah satu warga terdampak, mengatakan proyek gorong-gorong itu diperuntukkan untuk sarana olahraga terpadu, di mana gorong-gorong itu diwacanakan dibangun untuk keperluan warga, yakni mengatasi banjir. Oke, kan udah jelas tuh ya, kita viralkan. Yang pertama kali kita viralkan itu karena mereka melakukan ini, pembakaran sampah. Itu saya tag si pihak-pihak terkait sih. Itu yang tadi seperti bahas. Jadi pembakaran sampah itu mereka mengklaim itu sampah karpet sintetik ya. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu masih asapnya dan baunya. Udah pasti berdampak. Nah, saya mencoba tidak mengklaim sih ada pembangunan gorong-gorong, ada kasus pembangunan gorong-gorong ini ya. Jadi kita mengklaim itu dulu. Nah, kedua tiba-tiba hari Senin tanggal 11 September gerudukan tuh yang saya posting. Mereka gerudukan, mereka bangun paksa, ada gorong-gorong berat turun sampai dengan rumah nomor 34, 35 udah setengah bangun. Senin, Selasa tiba-tiba masih lanjut. Akhirnya kita bisa berusaha menstopkan, mencegah dengan sepakat untuk melakukan adu kepemilikan data. Jadi data yang diklaim pembangun gorong-gorong ini ada beberapa pihak yang mengklaim itu milik mereka, termasuk milik bapak saya, termasuk milik si proyek Ibu Susi Liliana Sukana, dan ada seperberapanya itu bagian nomor 34. Itu jadi ada beberapa orang yang mengklaim itu hari Selasa deal dulu tuh dengan pihak proyek mereka deal untuk melakukan adu data sebelum mereka melakukan pembangunan. Selasa stop, Rabu tidak ada pembangunan, Kamis tidak ada pembangunan, Jumat tidak ada pembangunan, tapi selama Rabu, Kamis, Jumat ini ada pihak security dari proyek yang datang memantau. Kita tanya, ini kenapa ya Pak dijaga? Ya bisa dilihat ya, area kami bukan area perumahan, area perkampungan. Kenapa Pak dijaga? Reasonnya dia takut ada bentrok antar warga. Lah kita aja nggak pernah kenapa-napa, ngapain juga sampai bentrok, gitu kan? Mungkin mereka takut kali kita ngapa-ngapain bangunan yang sudah jadi. Nah, gorong-gorong itu masih kebuka ya. Jadi sampai nomor 35 itu sampai dengan hari 1 masih kebuka, cuma ditutup pakai triplek. Dan itu masih ada warga, belok itu masih ada 3-4 rumah masih ada. Selasa stop, Rabu, Kamis, Jumat stop. Nah, hari Sabtu tiba-tiba sekitar jam 9 pagi. Ya, 8:30 saya kebetulan lagi di rumah, kok di depan rame-rame. Saya keluar buka pintu, rumah saya di sebelah yang Salon Helen nomor 37. Tiba-tiba udah ekskavator depan kami. Jadi, dan itu orang udah banyak. Jadi kita dikepung ekskavator 2 udah langsung turun. Dari sana masa sudah turun. Itu masa bukan masa kami, tapi masa orang proyek. Ya. Dan bapak yang deal dengan kami pada hari Selasa, Pak Hafid dari proyek dan Pak Dali dari sana, mereka sudah deal bahwa tidak akan dilakukan pembangunan sebelum ada verifikasi data terlebih dahulu ke pihak yang berwenang. Tapi mereka hari Sabtu mereka langsung babat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Masnya lihat di video saya, bahkan mobil aja
yang kita parkir di halaman kami diangkut secara manual, dipepet sampai tembok. Jadi 2 rumah tidak bisa kebuka, kita tidak bisa masuk rumah, itu udah pasti. Tuh. Dan pengerjaan itu dilakukan lebih dari 24 jam, dia start jam 8.20 sampai dengan besoknya sampai dengan pagi. Itu alat berat, udah pasti, dan dilakukan bor, kebisingan dan lain-lainnya. Ya. Kita sudah coba lapor ke pihak yang terkait, tadi udah dengar sendiri kan Pak Lurahnya bilang apa. Di situ pas pembangunan itu ada dia tidak menyebutkan dia siapa, tapi itu RW kami. Nggak mungkin dong kita nggak kenal RW kami, Bapak RW 02 bukan memihak ke kami, malah memaki-maki kami dengan reason kenapa kita tidak datang. Gitu. Sudah pihak orang sudah mengundang 3 kali, kita hanya datang sekali. Yang kedua, kenapa kita tidak datang? Banyak faktor yang lain kan. Yang satunya kita juga orang pekerja. Kita tidak datang, kita sudah mengirimkan surat, ya. Kita nggak datang, nggak hanya datang, tapi surat kita sudah kirimkan kepada pihak-pihak terkait, kelurahan dan lain-lain, tapi tidak diindahkan. Dan bahkan pihak kelurahan pun belum menurunkan izin, mereka sudah main. Dan mereka klaim, ya ini tanah saya, tanah kita, ya terserah saya mau ngapain. Tapi kan balik lagi yang saya bilang di awal ada beberapa orang yang mengklaim ini adalah tanah mereka. Termasuk bapak saya. Nggak begitu dong mainannya, langsung berhadapan itu. Rumah kami, saya cuma rumah ini loh. Rumah ini dijaga 9 security, mobil diangkat secara paksa. Ya, proses pengerjaan 24 jam. Di belakang di nomor 35 ada salon. Di mana weekend itu pasti orang-orang pasti banyak yang nyalon, aktivitasnya juga mati sampai ke belakang mati. Gitu. Dan itu sampai pagi. Kenapa kita bilang, oh mereka ngerjainnya pas weekend ya? Asumsi kami benar kan? Mereka melakukan itu pasti mereka ngambil jalan cepat. Sabtu harus selesai Minggu. Mereka bilang nanti malam selesai Pak targetnya, ternyata sampai pagi nggak selesai. Lanjut di Minggu siang tuh baru selesai. Pasti bilang oh ini pasti Senin udah beres. Bener, Senin beres, aparat datang udah nggak ada apa-apa. Itu yang kita sudah duga. Panjang tanahnya itu berapa? Terus kepemilikan punya Pak Rafael itu sebenarnya berapa meter sih? Berapa sih Pak ujung? 400 meter. Dari ujung proyek itu ke sana 400? Enggak tahu berapa. Saya kurang tangkap ya Mbak, berapa panjangnya dari itu sampai si start proyek ya. Cuma punya bapak saya itu 400 meter. Jadi startnya dari rumah, dari perbatasan salon ya, dari perbatasan salon itu ada surat ada giriknya dan lain-lainnya. Dan sepanjang pemilikan itu dibangun gorong-gorong. Gorong-gorong dibangun 51 meter. Dari suratnya sana ya. Dari suratnya proyek 51 meter. Dan itu dibangun gorong-gorong. Dan yang perlu digarisbawahi, gorong-gorong ini kalau Mbak tadi lewat sini mamasnya ada kali besar kan? Itu tidak bermuara di kali besar. Jadi bermuara di kali kita depan ini, kali kecil ini. Dan kalau silakan ntar Mbak jalan kalau pulang lewat sana, masnya itu kali mati. Dalam arti saluran ini bukan saluran yang lancar ya airnya. Kalau mau ngikutin jalan ini ya lurus ikutin jalannya, itu udah padat lagi. Jadi bisa kelihatan kan impactnya ketika misalnya itu terjadi apa-apa. Ini peruntukannya untuk apa sih Mbak sebenarnya? Untuk proyek mereka. Proyek tapi mereka mengklaim itu adalah keinginan warga lain, bukan warga kami. Diperuntukannya. Udah ada gorong-gorong pasti nggak bakal banjir. Dari tahun 98 kita di sini sampai sekarang nggak ada masalah apa. Banjir memang terjadi tapi udah surut. Jadi peruntukan gorong-gorongnya itu buat menghindari banjir Udah maksudnya. punya versi mereka, tapi nggak mungkin dong Mbaknya secara logika aja ya Mbak, bukan saya seuzon. Kalau proyek sebesar itu masa kita yang nggak minta apa-apa tiba-tiba mereka bangun proyek. Sekarang kalau melihat di ujung tuh proyeknya udah ekskavatornya sudah mendekati sini. Mereka mau bikin saluran pembuangan. Mereka mengaku mereka sudah buat bak apa? Bak kontrol ya, bak kontrol. Katanya itu ntar nggak dibuka setiap harinya, mau dibuka setiap hari atau enggak kan saluran ending mereka ada saluran mati, bukan saluran jalan. Katanya buat tenis gitu. Nah ini Mbak yang kita belum tahu. Bagi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak proyek ini masih nggak jelas. Dibilangnya buat tenis, lapangan tenis, tapi ada yang dibilang sarana olahraga terpadu. Nah asumsi kami sarana olahraga terpadu itu tidak hanya tenis. Jadi bisa mungkin kolam renang. Wah, sebesar itu loh. Masa iya cuma tenis? Dari struktur bangunannya aja ya. Kayaknya mungkin lebih dari tenis. Tidak hanya satu jenis olahraga. Gitu.
Ya, yang punya itu Ibu Susiliana Sukana. Susiliana Sukana. Bisa dicek sendiri, beliau adalah siapa? CEO salah satu PT Unicorn. Kita sama sekarang kita belum pernah ketemu ibunya. Tapi kita pernah bertemu dengan Bapak legal manajernya, Bapak Putu ya. Bapak Putu, mereka mengklaim dari Unifarm. Setiap ada security atau orang-orang yang datang, Pak dari mana? Seragam. Oh, kita dari Unifarm. Kemungkinan seperti itu. Tadi hasil musyawarah sendiri garis besarnya itu seperti apa? Kan tadi di Pak Lurah juga bilang Ada miskomunikasi. Iya, maksudnya miskomunikasi dan Iya, jadi ada feedback surat yang dikirimkan dari si Ibu Susi itu. Ada 3 surat, ada satu surat itu maksudnya 3 tujuan, Pak RW, Pak RT, sama warga 04 dan 02 itu kami, tapi kami tidak menerima. Kita tahunya dari itu, kebetulan saya upload di Twitter, direspon sama Pemprov DKI, dimasukin ke aplikasi CRM, jadi mereka yang upload, ditujukan ke kelurahan dan lain-lainnya. Tiba-tiba ada balasan, statusnya sudah biasalah, sore kita lihat kok ceknya, nah kok udah selesai tapi pembangunan masih berjalan. Tiba-tiba dilampirkan surat itu. Nah, surat itu dari mana gitu? Pas kita cek, lah kok ada surat ini, tapi suratnya nggak ada, kita nggak pernah mendapatkan surat itu. Gitu. Nah, itu surat respon dari si pemilik proyek tersebut, si Ibu Susiliana itu. Ada poin-poin di situ banyak isinya. Dia menjabarkan, dia melampirkan beberapa akte sama SHM-nya. Nah, kalau kita lihat si Ibu SHM-nya dia itu ketika kita klik di aplikasi Tanaku, Tentu Tanaku, Mbak ya bisa lihat itu cuman kepemilikan di proyek itu tidak jalan. Nah, kita bingung, saya nggak tahu kalau yang aku jual beli ya, tapi SHM-nya dia itu nomornya 06362 kalau nggak salah ya. Itu cuman di proyeknya itu, tidak sejalannya itu. Tapi si ibu juga mengklaim, yang saya bilang ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka, termasuk bapak saya. Bapak saya ada miliknya, ada LPB, ada miliknya jelas. Nah, kami berhak dong yang menurut kami itu, mereka aja berhak menuntut apa yang menurut mereka, ya kita juga berhak apa yang menurut kita. Berarti harapannya apa nih Mbak untuk permasalahan ini? Ya, ini seperti yang tadi ditanya sama Bapak Satpol PP, yang dimau sama warga apa? Ya jelas kita mau ini kembali seperti semula, sebelum adanya pembangunan gorong-gorong. Kita maunya gitu, kembali seperti semua. Terserah tuh gorong-gorong mau diangkat atau gimana caranya, yang kita mau kondisi semua seperti sebelum ada gorong-gorong, karena kita tahu impactnya seperti apa. Yang kedua, kita minta pemulihan nama baik, karena dengan adanya proyek tersebut memecah yang tadinya semuanya biasa-biasa aja antara warga RT 04 02. Kita merasa kayak dikucilkan, diolin. Bahkan si ini Om Salon aja bilang enak ya sudah terima duit kompensasi. Kita tidak terima kompensasi sedikit pun. Warga nomor 32 sampai dengan 40 nggak terima kompensasi dari pihak proyek sedikit pun. Gitu. Terus yang ketiga, kita minta permintaan maaf dari ibu, dari yang punya proyek, baik tertulis dan terdokumentasi terkait pemulihan nama baik kita. Yang 4, kita minta perbaikan atas proyek yang sudah terjadi ini. Jadi kita minta pembetulan seperti semula. Yang tadi nomor 34 kanebonya diambil, kanopinya diambil, dikembalikan dan dipasang. Yang nomor 35 terkait dengan pengerusakan speed tank itu dikembalikan seperti semula.